Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Amalia Riswanti akan menjelaskan mengenai materi membangun resiliensi individu. Resiliensi individu merupakan kemampuan individu untuk bangkit dari keterpurukan. Hal yang paling utama dalam hal ini yaitu dapat mengelola stres dengan baik. Resiliensi dianggap sebagai kekuatan dasar dalam membangun kekuatan emosional dan psikologis seseorang. Tanpa adanya resiliensi, tidak akan ada keberanian, ketekunan, dan rasionalitas. Resiliensi diakui sangat menentukan gaya berpikir dan keberhasilan seseorang. Sementara resiliensi komunitas merupakan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan tingkat kapasitas masyarakat yang diharapkan dalam menghadapi kesulitan. Hal ini membutuhkan adaptasi yang dapat terwujud ke dalam kesejahteraan populasi, kesehatan mental, fungsi dan kualitas hidup komunitas tersebut. Jika komunitas dapat bertahan dari gangguan atau tekanan, maka kualitas sumber daya yang ada di dalamnya dapat mencegah penurunan fungsi komunitas tersebut. Terdapat 3 sumber resiliensi individu. Yang pertama, I have merupakan dukungan sosial dan sumber daya yang ada di sekitarnya. I am merupakan kekuatan dari individu itu sendiri yang meliputi perasaan, sikap, dan keyakinan. I can merupakan keterampilan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Lalu bagaimana sih cara membangun resiliensi individu? Terdapat 3 keterampilan yang bisa dikembangkan. Yang pertama, keterampilan menenangkan pikiran dan memfokuskan penyelesaian masalah. Ketika menghadapi masalah dengan tenang dan pikiran yang jernih, maka individu akan mendapatkan solusi yang lebih tepat dan terhindar dari tindakan yang gegabah. Individu yang resilient akan menganggap perubahan atau permasalahan sebagai kesempatan untuk tumbuh daripada sebagai stresor. Yang kedua, keterampilan menempatkan cara pandang suatu masalah yang tepat, yang meliputi kemampuan menganalisis penyebab masalah, memaknai masalah, lalu mengambil tindakan, dan setelahnya masalah bisa terselesaikan. Yang ketiga yaitu keterampilan yang berupa menguji keyakinan diri tentang penyebab masalah dan bagaimana menemukan solusi yang tepat. Hal ini berlaku jika individu merasa sedih, marah, penuh rasa bersalah, dan merasa dipermalukan. Seorang yang resilient akan mencoba mengubah dan memperbaiki kelemahan yang akan membutuhkan kejujuran analisis terhadap diri sendiri. Yang keempat, kemampuan menggali emosi bawah sadar. Terkadang individu tak mampu menjelaskan mengapa ia bertingkah laku karena berada dalam pengaruh emosi bawah sadar tentang bagaimana seseorang merasa dirinya harus menguasai lingkungannya. Yang kelima, menghindari terjebak oleh pikiran sendiri. Individu mungkin saja terjebak di dalam pikirannya sendiri karena mempunyai pola pikir yang berbeda dengan apa yang berkembang di lingkungan. Hal ini dapat menjadi sumber masalah bagi diri sendiri yang akan menjadikan dirinya rentan terhadap depresi. Keterampilan ini dapat meningkatkan pengendalian dorongan dan faktor efikasi diri. Yang keenam, yaitu mengidentifikasi kenyataan. Suatu peristiwa bisa dimaknai secara berbeda oleh tiap individu. Hal ini dipengaruhi oleh keyakinan dan norma di lingkungan. Jika
pemaknaannya positif, maka individu akan mampu bertahan. Namun sebaliknya, jika pemaknaannya negatif, akan memicu perasaan tersiksa atau menimbulkan stres. Yang terakhir yaitu intervensi respon emosi. Ketika menilai sesuatu yang mengancam, respon seperti takut, cemas, marah otomatis akan muncul. Individu sebenarnya mampu mengantisipasi hal tersebut dengan cara relaksasi seperti mengatur pernafasan, melakukan olahraga yoga, beribadah, mendengarkan musik, atau liburan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Desmita, terdapat beberapa tahapan untuk membangun resiliensi individu, khususnya remaja di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu peningkatan hubungan individu dengan pribadi prososial. Hal ini penting karena fakta menunjukkan individu yang mempunyai keterikatan yang positif jauh lebih mampu menghindari perilaku yang menyimpang dibanding individu yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan elemen yang ada di sekolah. Yang tahap 2, dengan cara implementasi norma, pelaksanaan yang konsisten, dan penyampaian yang baik. Hal ini berguna agar mereka mendapat gambaran tentang harapan tingkah laku yang harus dipenuhi dan dilaksanakan secara konsisten. Yang tahap 3 dapat dilakukan dengan cara mengajarkan keterampilan hidup yang meliputi kerjasama, penyelesaian konflik yang sehat, keterampilan berkomunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen stres yang baik. Tahap 4 merupakan tahap yang sangat kritis dari semua tahap dalam pengembangan resiliensi. Seluruh pihak sekolah harus peduli dan mendukung siswanya agar terbentuk resiliensi di dalam diri mereka. Tahap kelima dilakukan dengan memberikan harapan yang tinggi. Hal ini berarti memberikan mereka kepercayaan bahwa dirinya mampu menggunakan hati dan pikiran ketika berinteraksi dengan lingkungan. Individu dengan harapan yang rendah akan menunjukkan aspirasi atau kontribusi yang rendah pula. Tahap ke-6, siswa diberikan tanggung jawab dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, seperti kesempatan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, membuat perencanaan, kerjasama, dan menolong orang lain. Resiliensi di dalam Islam dipandang sebagai sebuah kewajiban. Dengan mempunyai resiliensi berarti seseorang hamba telah teruji keimanan dan ketangguhannya sebagai seorang muslim. Individu yang resilient akan mempunyai kemampuan untuk bersyukur apabila mendapatkan kebahagiaan. Namun jika mendapati sesuatu yang tidak diharapkan, maka ia mempunyai ketahanan untuk selalu bersabar. Individu yang seperti ini senantiasa memposisikan setiap kejadian yang menimpanya atas kehendak Tuhan. Ia pasrah dan selalu berusaha untuk bangkit dengan cara mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Nah, aku ada pantun nih buat teman-teman. Jalan-jalan bareng kekasih, sakit pinggang makannya pepaya. Cukup sekian dan terima kasih. Masih bingung? Silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.